Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kembali kita berjumpa semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan saya yakin dan percaya semua itu karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang membekali sepanjang hari kita dimanapun kita berada. Bila Tuhan selalu memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima, di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau saya baca di terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, apapun yang kau lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, ya. Kita menyerahkan apa yang hendak kita lakukan sepanjang hari, supaya dimanapun kita berada, Tuhan selalu melindungi dan memberkati apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan, percayalah bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya, dan Ia pasti akan menolongmu. Kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya itu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, segala aktivitas kita, seluruh keluarga kita, kita meminta perlindungan dari Tuhan. Di situ dikatakan, apapun yang kita kerjakan, Ia akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Dan apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama belajar untuk mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Menyerahkan seluruh kehidupan kita, supaya Tuhan itu yang berdaulat, Tuhan itu yang berkuasa atas kehidupan kita. Ya, berserah yang dimaksud tidak sama dengan sikap pasrah yang pasif, putus asa, tidak mau berjuang, dan gampang menyerah saat menghadapi masalah. Ya, berserah di sini bukan berarti kita pasrah, pasif, putus asa, tidak mau berjuang, gampang menyerah saat menghadapi masalah. Tidak. Ya, kita berserah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan akan bertindak menolong setiap pribadi kita. Kita tetap harus, apa yang kita kerjakan, kita tetap harus berusaha, ya. Tapi bukan dengan kuat dan gagah kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan, ya. Biarlah arah pandang kita hanya tertuju kepada Tuhan. Jangan melihat keadaan kita saat ini, ya. Kita mau mempergunakan mata iman kita bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya, di saat kita berserah kepada Tuhan, di saat kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan untuk menolong setiap pribadi kita. Ya, Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, pagi hari ini kita mau melihat kisah, ya, seorang ibu yang bagaimana ibu ini sangat berserah kepada Tuhan. Apa yang dia hadapi itu sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Tidak ada yang bisa menolong dia, tidak ada yang dapat mendukung dia. Tetapi di saat dia berserah kepada Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Ya, saat ini kita melihat seorang ibu Hana. Pasti tahu ya kisah tentang ini, ya. Bagaimana ibu Hana berserah penuh kepada Tuhan. Ya,
Bapak Elkana mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina mempunyai anak, sedangkan Hana tidak mempunyai anak. Setiap hari dari tahun ke tahun, Penina selalu menyakiti hati Hana. Betapa hati Hana hancur ya. Setiap tahun, setiap hari, dari tahun ke tahun, Penina selalu memojokkan Hana, menyakiti hati Hana ya. Bayangkan perasaan Hana saat itu. Rasa-rasanya dia sudah tidak berdaya, dia tidak mampu menghadapi apa yang dia rasakan. Karena apa? Karena Hana tidak mempunyai seorang anak, sedangkan Penina mempunyai seorang anak. Dan Penina mengolok-olok Hana, ya. Penina menjelek-jelekan Hana. Dan di situ Hana merasa seorang diri, tidak ada yang dapat menolong dia. Apa yang dilakukan Hana pada saat situasi seperti itu? Apakah Hana menyerah? Sudahlah, apapun yang kamu katakan ya sudahlah. Apakah Hana menyerah? Kita mau melihat ya selanjutnya. Yang dilakukan Hana, yaitu yang pertama, dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Di 1 Samuel 1 ayat yang ke-10, di situ dia dikatakan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, yang pertama yang dilakukan Hana, ia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Hana menghadapi persoalan yang mustahil diselesaikan pada zaman itu. Karena apa? Karena rahimnya sudah tertutup. Pada saat itu, pada zaman dulu, kalau seorang wanita tidak mempunyai anak dianggap sebagai aib. Ya, pada zaman dulu kalau seorang wanita tidak mempunyai anak dianggap sebagai aib. Dan apa yang dialami Hana? Ya, bukan saja 1 tahun, tapi ini bertahun-tahun. Setiap hari Penina menyakiti hati Hana. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang begitu rumit, ya. Posisi kita saat ini mungkin sedang ada di bawah. Secara manusia sudah tidak ada jalan keluarnya, ya. Tidak ada yang dapat menolong kita. Mari kita belajar untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Karena apa? Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kita. Ya, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Mungkin bagi manusia itu mustahil. Seperti kasusnya Hana. Kisah Hana ini mustahil bagi manusia. Karena rahimnya sudah tertutup. Tidak mungkin Hana punya anak lagi. Tetapi di saat Hana berserah kepada Tuhan, ya, di saat Hana berserah kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan doa Hana. Ya, mungkin saat ini hanya air mata yang bisa kita keluarkan di saat kita berdoa. Tidak apa-apa. Tuhan tidak pernah menganggap remeh apa yang menjadi tangisan kita. Ada ayat yang lain mengatakan, air mata kita ini ditampung dalam kirbatnya. Apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi keluh kesah kita, Tuhan sangat memperdulikan hidup kita, ya. Dan di situ dikatakan kalau kita melihat di 1 Samuel 1 ayat yang ke-13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Di saat Hana datang ke rumah Tuhan, Hana tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin hanya tetesan air mata, dan di situ dikatakan Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak. Ya, Hana tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tapi Hana, di saat Hana berseru, dilihat situ ada Imam Eli. Disangka Imam Eli Hana ini sedang mabuk. Ya, Hana sedang mabuk. Tapi di situ di ayat 15 dikatakan, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku,
Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ya, di saat kita menghadapi pintu-pintu yang tertutup, mungkin kita tidak tahu ada harapan atau tidak. Di saat kita menghadapi masalah yang begitu rumit, mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Ya, mari kita curahkan isi hati kita. Apa yang kita lakukan itu tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ada waktunya Tuhan akan turun tangan untuk menolong setiap pribadi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ kita melihat di 1 Samuel 1 ayat yang ke-17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Amin. Di saat kita datang kepada Tuhan, mungkin orang lain tidak tahu apa yang kita alami, orang lain tidak tahu apa yang kita rasakan. Di saat kita datang kepada Tuhan, di situ dikatakan Allah akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Luar biasa. Kita patut bangga, kita patut bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup menolong setiap hidup kita. Ya, akan ada waktunya Tuhan akan turun tangan menolong setiap pribadi kita. Dan di situ katakan Tuhan akan mendengar setiap seruan doa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Setelah Hana berseru kepada Tuhan, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya, di situ katakan setahun kemudian mengandunglah Hana. Mungkin secara medis tidak mungkin, ya. Secara manusia tidak mungkin Hana mengandung. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kembali firman Tuhan mengingatkan, jangan melihat keadaanmu, jangan melihat sekelilingmu, tapi pandanglah Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Mujizatnya masih nyata, perbuatannya ajaib dalam setiap pribadi kita. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu, tidak apa-apa. Kita hanya mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Ada ayat lain mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan. Di saat Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menjalani hidup kita. Sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doa-doa kita seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita kembali diajar untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat demi mujizatnya dalam setiap pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang mujizatnya masih ada sampai saat ini. Tuhan yang sanggup mengadakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Pagi hari ini kembali firman-Mu mengajarkan kepada kami, untuk kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami boleh mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya, supaya hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Bukan kehendak kami yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Dan dimanapun mereka berada, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.